Waktu begitu cepat berlalu. Sudah 1 tahun perjanjian Hudaybiyah berlaku bagi kaum muslimin dan kafir Quraisy. Ketika bulan Dzulqa'dah tiba, kaum muslim segera bersiap untuk umroh yang tahun lalu tertunda karena perjanjian Hudaybiyah. Karena itu, umroh ini dinamakan dengan umroh qadha. Jumlah kaum muslim yang ikut sebanyak 2.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Sebagian besar adalah orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Hadis riwayat Muslim. Seluruh rombongan telah siap berangkat. Madinah diamanahkan kepada Uwaif Abu Rahm al-Ghifan. Tidak lama kemudian mereka mulai bergerak menuju Mekah dengan membawa 60 ekor unta yang akan dijadikan hewan kurban. Tampak Rasulullah SAW mengenakan pakaian ihram sejak dari Dzulhulaifah. Mulut beliau terus bertalbiyah diikuti kaum muslim. Dalam perjalanan ini, kaum muslim diharuskan membawa senjata dan pasukan untuk berjaga-jaga jika pihak Quraisy berkhianat. Setibanya di Ujaj, seluruh senjata kaum muslim diturunkan, antara lain perisai, tombak, dan anak panah. Ini dilakukan untuk mematuhi perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslim boleh datang ke Mekah hanya dengan senjata yang biasa dibawa bepergian, yaitu pedang. Aus bin Haula al-Ansari dengan dibantu 100 orang ditunjuk untuk menjaga barang-barang yang ditinggalkan tersebut. Mekah kian dekat. Dari kejauhan, kota kelahiran Nabi SAW mulai terlihat. Kaum muslim diliputi kegembiraan. Akhirnya setelah tertunda setahun, mereka kini bisa melakukan umrah. Rasulullah SAW menunggangi unta dengan membawa pedang yang disarungkan. Suara talbiyah tak henti-henti bergema menggentarkan sukma. Rencana kedatangan kaum muslim tersebut telah lama didengar orang-orang musyrik. Mereka lalu berlarian menuju bukit Qaiqaan sebelah utara Mekah untuk melihat kedatangan rombongan kaum muslimin. Saat mereka melihat Rasulullah SAW dan kaumnya, mereka saling berbisik. Orang-orang itu sedang dilanda penyakit demam yang biasa terjadi di Yatsrib, kata mereka. Selama ini di Mekah memang beredar kabar bahwa kaum muslim berada dalam kondisi yang lemah akibat demam. Berita itu juga terdengar Rasulullah SAW. Beliau lalu memerintahkan untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslim pada orang-orang musyrik dengan berjalan cepat sebanyak 3 putaran dan berjalan biasa antara 2 rukun. Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk membuka bahu sebelah kanan dan menyelendangkan kedua ujung selendang pada bagian kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka akhirnya dimasuki rombongan dari arah Saniyah dengan jalan memutar. Sementara orang-orang musyrik yang tidak ikut ke bukit Qaiqaan berbaris melihat kedatangan kaum muslim. Rasulullah SAW terus mengucapkan talbiyah hingga tiba di Ka'bah. Lalu beliau tawaf yang diikuti orang-orang muslim. Abdullah bin Rawaha yang berada di depan beliau melantunkan syair. Biarkan orang-orang kafir di atas jalannya. Biarkan setiap kebaikan di tempatnya. Yang Pengasih telah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya yang dibaca setiap waktu. Ya Rabbi, aku tetap mukmin sejati, yang mengetahui hak Allah sejak dini.
kematian terbaik adalah di jalannya. Hari ini kami pukul kalian dengan wahyunya, pukulan yang membuat kepala lepas dari rongganya, yang membuat kekasih meninggalkan kekasihnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menasihati Abdullah bin Rawaha. Wahai Ibnu Rawaha, bagaimana mungkin di hadapan Rasulullah dan di tanah suci engkau melantunkan syair? Biarkan saja dia, wahai Umar, ujar Rasulullah SAW. Karena dia lebih cekatan merangkum syair daripada mencabut anak panah. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika melakukan sa'i, Rasulullah SAW dan kaum muslim terus melakukan lari-lari kecil sebanyak 3 kali. Hal tersebut membuat orang-orang musyrik keheranan. Mereka mendapat kabar bahwa kaum muslim yang berumrah dalam keadaan lemah, tetapi justru mereka menyaksikan hal sebaliknya. Apakah mereka ini yang kalian anggap sedang digerogoti penyakit? Mereka lebih perkasa daripada ini dan ini, kata orang-orang musyrik kepada sesama mereka. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW usai melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, sedangkan hewan kurban beliau ada di Marwah. Rasulullah SAW bersabda, "Disinilah tempat menyembelih hewan kurban. Setiap sudut kota Mekah adalah tempat berkurban." Rasulullah SAW lalu menyembelih kurbannya di Marwah dan bercukur di sana yang diikuti kaum muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan ke Ujaj untuk menggantikan para sahabat yang menjaga senjata agar mereka juga dapat berumrah. Dalam umrah itu, Rasulullah SAW sempat masuk ke Ka'bah dan beriktikaf di dalamnya hingga zuhur. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di Ka'bah. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 3 hari. Setelah itu, orang-orang Quraisy menemui Ali bin Abi Thalib untuk mengingatkan tentang isi perjanjian yang masih berlaku. Katakan kepada sahabatmu untuk segera keluar dari Mekah, karena telah melewati waktu, kata orang-orang Quraisy kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Permintaan tersebut dituruti Rasulullah. Beliau kemudian meninggalkan Mekah dan singgah di Sarf. Saat keluar Mekah, Rasulullah SAW dibuntuti oleh anak perempuan Hamzah. Dia memanggil-manggil Rasulullah SAW.